Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dan itu semua karena produk yang mereka luncurkan pada tahun 2007, yaitu iPhone. Awal mula memang ada beberapa kritik dan karena harganya cukup mahal, jadi tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi sekarang, dari anak kecil sampai orang dewasa memakai iPhone atau smartphone. Dan salah satu line up yang membuat iPhone menjadi lebih besar adalah iPhone SE, yang berarti Special Edition. Jadi, di video kali ini, aku akan membahas mengenai apa yang membuatnya spesial dan bagaimana pasar iPhone bisa meningkat karena line up ini. iPhone SE yang pertama diluncurkan pada tahun 2016. Tapi, apa kamu tahu kalau Apple berusaha membuat satu produk mirip seperti iPhone SE sebelumnya, yaitu pada tahun 2013. Apple merilis iPhone 5s, tapi mereka juga merilis iPhone 5C. Tujuannya adalah membuat budget iPhone, jadi bisa menarik lebih banyak konsumen. Tapi, wow, mereka melakukan kesalahan besar. Untuk pertamanya, harganya hanya $100 lebih murah dibandingkan dengan iPhone 5s. Dan dengan harga segitu, kamu mendapatkan chipset dan kamera dari 1 tahun lalu. Dan belakangnya terbuat dari plastik, baterainya parah, dan untuk harga segitu, kamu bisa mendapatkan HP Android yang lebih bagus dan kualitas hardware yang lebih premium. Tapi setelah itu, Apple merilis iPhone 6s. Dan mereka juga merilis iPhone SE. Dan kali ini, Apple mengambil langkah yang berbeda. Untuk yang pertama, mereka membuat harganya lebih rendah, yaitu $400, yang menjadikan iPhone ini $150 lebih rendah daripada iPhone 6s. Dan untuk desainnya, mereka mengambil dari iPhone 5s dari 2 tahun lalu. Hanya saja, mereka menggunakan kamera dan chipset yang lebih baru, sehingga membuat iPhone ini sangat populer. Dan selama 4 tahun, mereka tidak membuat produk lanjutan dari line-up ini. Lalu, pada tahun 2020, akhirnya mereka merilis versi terbaru dari iPhone SE. Oke, secara sekilas, desainnya memang mirip seperti iPhone 8, yang bisa dikatakan sangat ketinggalan zaman. Tapi HP ini masih sangat populer, dengan harga yang kompetitif dan hardware kelas flagship, membuat HP ini menjadi nomor 2 dalam penjualan iPhone tertinggi pada tahun itu, yaitu sebanyak 24,2 juta unit. Jika dibandingkan dengan iPhone SE 1, ada beberapa peningkatan. Yang pertama, layarnya memang tetap LCD, tapi ukurannya menjadi lebih besar, dari 4 inch jadi 4,7 inch. Chipsetnya juga lebih baru, dari Apple A9 menjadi A13 Bionic, yang membuat HP ini 3 kali lebih kuat. Dan memori dasarnya juga di-upgrade dari 16 GB dan 2 GB RAM menjadi 64 GB dan 3 GB RAM. Kamera belakang tetap sama, 12 megapiksel, tapi ukuran sensornya lebih besar. Dan kamera depan dari 1,2 megapiksel menjadi 7 megapiksel, yang bisa merekam 1080p dibandingkan dengan 720. Dengan harga yang sama seperti generasi sebelumnya, HP ini menjadi salah satu mid-range dari Apple yang sangat populer. Dan banyak hal baik tentang HP ini kecuali satu hal, yaitu baterainya. Kapasitasnya hanya 1821 mAh, yang membuat HP ini memiliki baterai yang termasuk kecil. Dan untuk di tahun 2020, layarnya juga sangat tidak besar. Dan saat digabung dengan chipset yang boros akan tenaganya, membuat baterai ini cepat habis. Dan di bawah 6 jam, HP ini sudah habis baterainya. Lalu, pada tahun 2022, datanglah generasi yang terakhir, yaitu iPhone SE 3. HP ini dirilis bersamaan dengan iPhone 13. Dan mereka membuat peningkatan secara minimal dibanding dengan generasi yang sebelumnya. Dari desain semuanya sama persis. Dan dari penempatan kamera, ukuran layar, dan Touch ID pun juga persis. Satu hal yang membuatnya berbeda adalah kaca yang digunakan. Kacanya
lebih kuat dibanding dengan generasi sebelumnya. Selain itu, chipsetnya juga di-upgrade jadi A15. Lalu kameranya juga sama persis, tetapi foto yang dihasilkan jauh lebih bagus karena tentu saja sekarang meskipun HP memiliki 12 megapiksel tapi bisa menghasilkan foto dengan tingkat DSLR. Karena semuanya sekarang bergantung pada software dan optimasi. Jadi karena menggunakan chipset yang terbaru, fotonya bisa memiliki kualitas yang hampir sama dengan iPhone 13. Dan hal lain yang mereka perbarui adalah baterainya yang menjadi 2018 mAh. Dan baterai ini bisa bertahan sampai 7 jam lebih. Tapi karena harganya juga naik dari 399 menjadi 429, membuat HP ini kurang laku. Tentu ada alasan lain selain harga, yaitu desainnya yang sudah tertinggal zaman dan dari luar kelihatan mirip dengan generasi yang lama. Kecuali kalau kamu memilih yang warna yang baru. Nah, hal ini membuat jumlah unit yang terjual berkurang menjadi antara 15-20 juta unit. Jadi, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Well, menurut rumor, iPhone SE 4 bisa memiliki desain yang sama seperti iPhone XR. Hanya saja dengan baterai yang lebih besar dan juga chipset yang terkini. Dan tentu saja sekarang semua orang sedang menunggu iPhone 15 yang akan dirilis minggu depan. Jadi, terima kasih sudah menonton dan subscribe jika kalian ingin melihat video tentang iPhone 15. Sampai berjumpa di video selanjutnya.